Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Ulas Jawahir. Kali ini dengan tema penyebab ketindihan saat tidur serta cara mengatasinya. Pernahkah Anda mengalami ketindihan? Benarkah ini disebabkan oleh gangguan makhluk gaib? Mari kita bahas terlebih dahulu secara medis. Secara medis, saat ketindihan, orang akan merasa seolah sedang tersadar dari tidur, tetapi sulit bergerak dan tidak bisa bersuara. Ada juga yang mengalami dadanya terasa berat sampai sesak napas. Dalam dunia medis, gejala tersebut dikenal sebagai gangguan sleep paralysis atau kelumpuhan sementara saat tidur. Ketindihan merupakan gangguan fungsi tidur yang terkadang dibarengi dengan halusinasi yang menakutkan. Kondisi ini tidak membahayakan nyawa, tetapi dapat menimbulkan kecemasan. Episodenya berlangsung beberapa detik atau menit. Ketindihan bisa terjadi saat menjelang terlelap atau menjelang terjaga. Orang yang pola tidurnya tidak teratur beresiko terkena lumpuh tidur. Kondisi ini mulai menyerang di usia remaja dan makin sering mengusik saat orang berusia 20-30 tahunan. Faktor keturunan juga berperan. Tidur dalam posisi terlentang memperbesar kemungkinan ketindihan. Kejadian ketindihan atau yang disebut dengan lumpuh tidur kerap berlangsung pada dini hari dan ada yang hubungannya dengan gangguan lain yang disebut narkolepsi, yaitu selalu merasa lelah. Kondisi psikologis seperti stres dan depresi juga membuat orang bisa ketindihan. Pengidap bipolar dan orang yang menyalahgunakan obat-obatan juga beresiko serupa. Andaikan terjadi berulang, berkonsultasilah dengan dokter. Anda mungkin memerlukan periksa jantung dan dada dengan foto ronsen dan rekam jantung. Fungsi saluran pernapasan juga mungkin dicek. Demikian pula kondisi psikologis Anda. Nah, itulah tadi info tentang ketindihan yang dipandang secara medis. Lalu, bagaimanakah fenomena ketindihan di dalam Islam? Bisakah merupakan gangguan setan? Bisa saja, karena mimpi buruk ada yang disebabkan oleh setan. Mimpi itu ada 3 macam di dalam Islam. Yang pertama, bisikan hati. Yang kedua, ditakut-takuti setan. Yang ketiga, kabar gembira dari Allah atau semacam petunjuk, menurut hadis riwayat Muslim. Berikut penyebab ketindihan menurut Islam. Yang pertama, ruangan yang telah lama tidak dihuni. Sebelum Anda memutuskan untuk tidur, ada baiknya pastikan apakah ruangan tempat tidur tersebut tidak kosong atau tidak dihuni selama 3 bulan. Menurut Islam, jika ruangan tidak dihuni selama berbulan-bulan, maka ruangan tersebut akan dihuni oleh syaitan atau makhluk halus. Dikarenakan makhluk halus suka sekali dengan ruangan yang kotor atau tidak terawat. Apalagi jika ruangan tersebut berada di bagian paling pojok belakang rumah, tidak heran jika Anda berada di ruangan yang tidak dihuni berbulan-bulan, maka Anda dapat merasakan hawa kehadirannya. Yang kedua, tempat tidur bekas. Tempat tidur bekas yang dimaksud ialah tempat tidur yang berada di ruangan yang tidak dihuni. Alasannya mudah, tempat tidur tersebut telah menjadi tempat tinggal bagi beberapa makhluk halus. Hal ini bisa dibuktikan bila Anda membeli tempat tidur dari tempat yang tidak dihuni sampai bertahun-tahun, terutama di bagian kolong tempat tidur yang terbengkalai atau tidak dibersihkan. Walaupun memang tempat tidur yang Anda beli ini terlihat nyaman, tetapi apakah tempat tidur tersebut tidak ada penghuninya? Tak heran beberapa orang akan merasakan hawa keberadaan makhluk astral tersebut. Yang ketiga, tidak membaca doa sebelum masuk rumah. Ketika kita tidak membaca doa, maka diibaratkan kita itu mengizinkan makhluk halus tersebut untuk memasuki rumah kita. Lalu, apakah yang akan terjadi? Tidak menutup kemungkinan ia akan tinggal di tempat tidur Anda. Berikut ini adalah cara mengatasi ketindihan saat tidur dalam Islam. Yang pertama, berwudu sebelum tidur. Biasakanlah ketika Anda menjelang tidur, Anda terlebih dahulu mengambil wudu. Wudu ini menjadi seperti semacam proteksi bagi Anda ketika Anda sedang tidur. Yang kedua, membaca doa sebelum tidur. Dengan membaca doa sebelum tidur, insya Allah Anda tidak diganggu oleh makhluk halus.
Yang ketiga, pastikan ada orang di rumah tersebut. Hal ini bertujuan agar orang tersebut dapat membangunkanmu ketika mengalami ketindihan. Namun bagaimana jika Anda tidur di kos-kosan? Silahkan Anda baca cara mengatasi ketindihan selanjutnya. Yang keempat, tetap tenang. Jika Anda sudah terlanjur mengalami ketindihan, maka hal yang harus Anda lakukan adalah tetap tenang serta membaca surat Al-Ikhlas dan ayat kursi. Walaupun memang Anda tidak bisa berbicara ketika ketindihan ini, Anda bisa membacanya di dalam hati. Nah, demikianlah info tentang penyebab ketindihan saat tidur di dalam Islam. Semoga pembahasan ini dapat membantu menambah ilmu kalian. Tetap tenang dan selalu berdoa agar dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukung terus channel ini dengan klik like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bisa menampilkan info-info menarik lainnya.